Kenapa ya ada orang yang sudah bekerja keras siang malam, tapi tetap saja gagal? Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha mati-matian, tapi hasilnya nggak sesuai harapan kamu? Kamu merasa seperti hamster di dalam roda, berlari sekuat tenaga, tapi tak kunjung sampai ke tujuan. Apa yang salah ya? Apa yang mungkin kita lewatkan? Mari kita ungkap misteri di balik fenomena ini. Di video kali ini, kita akan menyelami pertanyaan yang mungkin sering menghantui pikiran kita. Mengapa ada orang yang sudah bekerja keras siang malam, tapi tetap saja gagal mencapai impiannya? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Bayangkan ada dua orang tukang kebun. Tukang kebun pertama bekerja keras setiap hari. Dia mencangkul tanah, menyiram tanaman, dan membersihkan kebun dari pagi sampai malam. Tapi dia tidak memperhatikan jenis tanaman apa yang dia tanam. Apakah mereka membutuhkan sinar matahari atau tidak? Atau apakah tanahnya subur atau tidak? Dia hanya tahu bahwa untuk sukses, dia harus bekerja. Tukang kebun yang kedua juga bekerja keras, tapi dia bekerja cerdas. Sebelum mulai menanam, dia melakukan riset tentang jenis tanaman yang cocok dengan tanah dan iklim kebunnya. Dia membuat rencana kapan harus menanam, menyiram, dan memberi pupuk. Dia menggunakan alat-alat modern untuk membantu pekerjaannya agar lebih efisien. Dia mengatur waktu kerjanya dengan baik sehingga tidak terlalu lelah dan bisa fokus pada pekerjaan yang penting. Sahabat, kerja keras memang penting, tapi ada hal yang lebih mendasar, yaitu kerja cerdas. Seperti tukang kebun yang kedua, bekerja cerdas berarti memiliki strategi yang tepat, menggunakan alat yang efisien, dan mengatur waktu dengan baik. Kerja keras tanpa arah yang jelas ibarat mencangkul tanpa tahu apa yang kita tanam. Akhirnya hanya lelah dan kecewa yang kita dapatkan. Coba kita lihat contoh lain. Ada orang yang bekerja keras di satu pekerjaan selama bertahun-tahun, tapi penghasilannya tetap segitu-gitu aja. Sementara di sisi lain, ada orang yang mampu meraih kesuksesan dalam waktu singkat karena mereka tahu bagaimana bekerja cerdas. Mereka belajar, beradaptasi, dan mencari cara baru untuk mencapai tujuan. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam apa saja faktor-faktor kerja cerdas itu. Yang pertama, tujuan yang jelas. Sahabat, seperti tukang kebun kedua yang memiliki rencana jelas, kita juga harus punya tujuan yang spesifik. Tanpa tujuan yang jelas, kita hanya akan berputar-putar tanpa arah. Kita akan menghabiskan waktu dan tenaga tanpa hasil yang jelas. Begitu pula dengan hidup kita. Tanpa tujuan yang pasti, kita hanya akan bekerja keras tanpa arah. Misalnya, jika kamu seorang karyawan yang bermimpi menjadi pengusaha, jangan hanya berkata, "Aku ingin punya bisnis sendiri." Tetapkan tujuan yang lebih spesifik seperti, dalam 2 tahun, aku akan memiliki bisnis online dengan omset 50 juta per bulan. Lalu, buat rencana yang konkret untuk mencapainya. Dengan tujuan yang jelas dan langkah-langkah konkret, kamu akan tahu persis apa yang harus kamu lakukan setiap hari untuk mendekatkan diri pada impian menjadi pengusaha. Kemudian yang kedua, manfaatkan teknologi. Di era digital ini, tidak memanfaatkan teknologi sama saja dengan membawa pisau ke pertarungan senjata api. Sekarang, banyak aplikasi yang bisa membantu kita bekerja lebih efisien. Teknologi bisa menjadi sahabat terbaik kita dalam bekerja lebih cepat dan lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menghemat waktu dan energi yang berharga. Seperti tukang kebun yang menggunakan alat modern, kita juga harus memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih efisien. Pelajari dan gunakan dengan bijak sesuai dengan tujuan kamu. Ingat, teknologi adalah alat, kitalah yang menentukan hasilnya. Yang ketiga, kemampuan mengelola waktu. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa didaur ulang. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Kita perlu mengelola waktu dengan bijak untuk memastikan bahwa setiap menit kita gunakan secara produktif. Dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mencapai tujuan dengan lebih efisien. Kemudian aspek yang keempat adalah kemampuan berinovasi. Dalam dunia yang terus berubah, berinovasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Inovasi adalah motor penggerak kesuksesan. Luangkan waktu 30 menit setiap hari untuk brainstorming ide baru. Siapa tahu
ide gila kamu hari ini bisa menjadi bisnis sukses di masa depan. Kemudian aspek yang kelima adalah terus belajar dan beradaptasi. Coba sahabat bayangkan sebuah pohon. Pohon yang kaku akan patah saat badai. Tapi pohon yang fleksibel akan bertahan. Begitu pula dalam hidup, kita harus terus belajar dan beradaptasi. Dunia terus berubah dan kita harus siap beradaptasi. Jangan ragu untuk belajar hal baru, baik melalui buku, kursus, atau pengalaman langsung. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus belajar akan membuat kita lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan baru. Ini adalah salah satu kunci untuk tetap relevan di dunia yang terus berkembang. Namun sahabat, bekerja keras dan cerdas saja belum tentu cukup. Ada faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Mari kita bahas apa saja faktor-faktor tersebut dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang pertama, jaringan yang kuat. Sahabat mungkin pernah dengar pepatah, berdiri di atas pundak raksasa. Itulah pentingnya membangun jaringan. Koneksi yang baik bisa membuka banyak peluang baru. Misalnya mengikuti komunitas profesional atau seminar dapat memperluas jaringan kamu. Lingkungan yang mendukung dan koneksi yang baik seringkali menjadi jembatan menuju kesuksesan. Faktor yang kedua, perhatikan kesehatan mental dan fisik. Sahabat, tubuh dan pikiran kita adalah mesin utama kita. Kalau mesin ini rusak, semuanya akan berhenti. Kesehatan adalah aset terbesar kita. Istirahat yang cukup, makan sehat, dan olahraga teratur bisa membuat kita bekerja lebih efektif dan kreatif. Ketika tubuh dan pikiran kita sehat, kita bisa berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Jangan abaikan kesehatan, karena itu adalah fondasi dari segala aktivitas kita. Faktor yang ketiga, mentalitas positif dan ketangguhan. Sahabat, hidup ini seperti roller coaster. Ada naik, ada turun. Yang membedakan orang sukses adalah kemampuan mereka untuk tetap positif dan tangguh saat berada di titik terendah. Menghadapi kegagalan dengan sikap positif dan tidak mudah menyerah adalah kunci kesuksesan. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Memiliki mentalitas positif dan tangguh membuat kita mampu bangkit dari kegagalan dan terus maju, tidak peduli seberapa sulit tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya, faktor yang keempat adalah ketekunan dan konsistensi. Kamu tentu pernah mendengar cerita kura-kura dan kelinci yang berlomba lari, bukan? Siapa yang menang? Ternyata si kura-kura. Bukan yang tercepat yang menang, tapi yang paling konsisten. Buatlah rutinitas harian dan pegang teguh. Tidak peduli seberapa kecil langkahnya. Ingat, langkah kecil yang konsisten akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Sahabat, ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan bukanlah sprint, melainkan maraton. Ada kalanya kita merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi justru saat itulah kita harus terus maju. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Mulai sekarang, mari kita bekerja tidak hanya keras, tapi juga cerdas. Temukan cara-cara baru, terus belajar, dan jangan takut beradaptasi. Yakinlah, dengan usaha yang tepat dan kerja keras yang bijak, kesuksesan pasti akan menghampiri kita. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.